Halo, selamat datang kembali di channel ini dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait konservatisme di Indonesia. Ini adalah part ketiganya. Kalian bisa terlebih dahulu menonton part-part sebelumnya. Nanti bakal gue kasih linknya di pojok kiri atau pojok kanan atas. Kalian bisa tonton terlebih dahulu. Pastikan kalian mengerti dengan alur pembahasannya, barulah kalian kembali ke video ini. Maka tanpa basa-basi langsung saja kita bahas part ketiga, konservatisme di Indonesia. Sejatinya Aceh bukan hanya sebatas tempat untuk para umat Islam di dalam maupun luar negeri singgah untuk memperdalam ilmunya. Namun lebih dari itu, Aceh ternyata mampu menjadi poros utama kendali penyebaran informasi Islam di Nusantara. Bukan hanya di Indonesia tapi di Nusantara. Menjadikan Aceh sebagai pusat komunikasi dengan ulama-ulama yang berada jauh di Mekah. Pengaruh besar terciptanya konservatisme di Aceh tidak terpisahkan dengan lekatnya ajaran dan pengaruh banyak tokoh-tokoh ternama dari berbagai penjuru dunia di masa berkembangnya Aceh hingga menjadi salah satu daerah istimewa Aceh yang kita kenal hingga sekarang. Sudah banyak ulama-ulama dari setiap penjuru dunia pernah mengajar di Aceh ini. Misal, pada tahun 1850 ada dua ulama Mekah menjadi pengajar agama di Aceh. Dua ulama tersebut ialah Muhammad Al-Yamani dan Abu Al-Khair Ibnu Syah. Menilik pada masa Sultan Ali Riayat Syah, seorang ulama asal Mekah menjadi seorang pengajar ilmu pengetahuan. Ia adalah Muhammad Azhari. Namun, jangan salah, ulama-ulama dari Aceh juga memberikan pengajaran terhadap banyak ulama-ulama Nusantara. Maka jangan heran jika kala itu banyak ulama asal Aceh memiliki banyak sekali murid dari berbagai daerah. Kita ambil contoh salah satu ulama Nusantara yang mendapatkan pengajaran dari ulama Aceh, Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Ia adalah sosok ulama yang terkenal di Malaysia yang mengajarkan kitab Tarjuman al-Mustafid. Beliau adalah murid dari Syekh Syiah Kuala yang berasal dari Terengganu. Jika ingin terus menilik sejarah berkembangnya konservatisme di Aceh dengan begitu lengkapnya ya, maka kita harus membahas saat kerajaan Aceh mulai melemah sehingga mempengaruhi aktivitas singgahnya jemaah haji di Aceh. Alasan melemahnya Aceh tidak akan jauh-jauh dari berkembangnya peradaban barat. Saat bangsa Eropa mulai menemukan perangkat-perangkat mesin bertenaga uap, hal tersebut sangat mempengaruhi rute laut dari Aceh, di mana rute laut Aceh mulai dilayari para bangsa Eropa. Dari sini mulailah terjadi konflik, di mana banyak pihak bertikai dan berebut kekuasaan jalur Aceh tersebut. Dimulai oleh para bangsa Portugis yang mengganggu rute yang dikuasai Aceh hingga akhirnya berpengaruh terhadap perjalanan para jamaah haji. Setelah bangsa Portugis pun belum selesai penjajahan atau campur tangan bangsa-bangsa Eropa ini. Setelah itu, Belanda juga ikut serta dalam mengambil kekuasaan atas jalur yang sama. Berakibat Belanda ikut mengganggu dan mengawasi perjalanan para jemaah haji dari Aceh. Perebutan kekuasaan atas rute laut ini akhirnya mempengaruhi Aceh yang awalnya menjadi poros kajian agama Islam mengalami penurunan minat oleh masyarakat Islam di Nusantara. Hingga banyak sekali para ulama-ulama yang berasal dari tanah Arab hingga Persia dan India memutuskan pulang kembali ke negaranya masing-masing. Belanda bukan hanya mengambil kekuasaan atas rute laut yang sebelumnya dipegang oleh Aceh. Mereka juga dengan ketat mengawasi rute laut tersebut. Dalam upayanya untuk mengawasi ini, Belanda sampai membentuk konsul khusus dari daerah Jeddah yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan para jamaah haji. Benar-benar luar biasa banget ya Belanda ini. Hal ini sangat berakibat fatal terhadap Aceh yang awalnya memiliki fungsi sebagai peradaban Islam yang berada di Asia Tenggara. Selain mereka kehilangan fungsi tersebut, mereka juga kehilangan para ulama-ulamanya. Apa yang telah dilakukan Belanda ini membuat Aceh secara perlahan mengalami penurunan surut atas datangnya para jemaah haji Nusantara dan hilangnya jaringan kontak dengan para ulama yang berada di pusat agama Islam lainnya. Tentunya termasuk dengan kota suci Mekah. Aceh yang awalnya memiliki jaringan ulama yang berasal nyaris dari berbagai pusat Islam di penjuru dunia ini mengalami penurunan yang teramat drastis. Ya bagaimana tidak, kini jaringan Aceh hanya terbatas pada Aceh ke Padang saja. Yang tadinya seluruh penjuru dunia itu nyaris punya koneksi dengan Aceh, kini hanya tersisa Padang saja. Bahkan daerah Padang mulai mengalami kemajuan dari Aceh dalam aspek kajian Islamnya. Untuk memberi validasi atas pernyataan tersebut, kita bisa melihat para ulama-ulama terkenal asal Aceh saat ini menimba ilmunya tuh di Padang semua. Kita bisa menyebut dua nama terkemuka seperti Abu Yamuda Wali dan Ali Hashmi. Tak ada yang tersisa dari
masa kejayaan Aceh pada masa lampau. Bahkan ya, jika kita menyebut setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, istilah embarkasi atau tempat pemberangkatan haji dari Aceh kini dipindahkan ke Medan. Fakta yang terbilang cukup miris terlebih jika kita mengingat bagaimana masyarakat Aceh yang sangat bangga atas julukan Serambi Mekah yang telah kita bahas sejarahnya pada part sebelumnya, kini hanya menjadi julukan yang tidak bermakna sedikit pun. Hanya Baitul Asy, sebuah wakaf berbentuk hotel yang berada di sekitar daerah Masjidil Haram lah yang tersisa. Jemaah haji yang berasal dari Aceh akan menerima pembagian dana yang didapat dari pendapatan Baitul Asy dengan angka sebesar 1.200 rial atau 4,5 juta rupiah untuk setiap jamaahnya. Jadi kayak income dari hotel tersebut itu akan disisihkan kepada jamaah haji. Dana yang didapat tersebut nantinya akan dibagikan nazir atau pengelola dari wakaf Baitul Asy kepada para jamaah yang nantinya tiba di Mekah. Namun ada sebuah catatan, yakni para penerima yang berhak adalah mereka para jamaah yang sudah mendapatkan penanda yang berbentuk sebuah kartu khusus dari Gubernur Aceh. Oke viewers, jadi itu aja untuk pembahasan part ketiga konservatisme di Indonesia. Kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya, di mana kita akan membahas part keempat konservatisme di Indonesia. See you to the next video, see you to the next week viewers. Bye-bye.